Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia. Saya dari kelas 1 TIE dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya berasal dari kampus Politeknik Kaltek Riau. Nah, di sini kita akan membahas atau saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Ananda pada matkul PBO. Oke, untuk soal nomor 1, di sini soalnya adalah sebuah kepala sekolah SMP teladan ingin meng-hire seorang programmer untuk membuat program yang dapat merekap data lomba dan siswa yang mengikuti lomba-lomba tingkat kecamatan dan menerapkan konsep asosiasi dan enkapsulasi dalam pembuatan program. Nah, jadi nanti contoh outputnya itu akan menjadi seperti ini. Oke, itu untuk soal nomor 1. Oke, di sini kita akan menjawab soal nomor 1. Nah, di sini pertama kita generate deklarasinya, yaitu di sini menggunakan private string nama. Terus di sini kita menggunakan konstruktor dengan parameter Nah, setelah itu di sini kita menggunakan data and setter karena dia private untuk agar bisa dieksekusi di luar kelas. Oke, selanjutnya di sini kita akan bikin kelas lagi. Ini namanya commit. Nah, pada kelas ini di sini kita bikin deklarasi yaitu private string nama lomba titik koma terus private siswa kelas sebelumnya, terus kita ini terus peserta sama dengan new siswa. Sini kita bikin dia batasnya itu adalah 10. Terus di sini private int jumlah peserta singkat aja ya, hanya dengan 0. Selanjutnya di sini kita menggunakan konstruktor parameter. Computer and software juga ini peserta ini kita tidak dengan peserta. Oh ya, di sini kita peserta. Nah, peserta di sini Oke, setelah itu di sini pada bagian nama lomba ini, di sini kita bikin public void tambah nama peserta kurung siswa string siswa kurung. Terus di sini kita bikin suatu kondisi if jika jumlah
peserta lebih kecil daripada peserta titik lain, maka peserta atau jumlah peserta sama dengan siswa. Terus di sini tanpa menggunakan perulangan, jumlah peserta plus. Nah, setelah itu di sini kita bikin pada di sini kita yang tidak menggunakan ini ya. Jadi di sini kita menggunakan getter dari peserta. Nah, setelah itu di sini dalam kurung kita bikin int index. Lalu di sini kita bikin satu kondisi if kurung index lebih besar sama dengan 0 dan indeks lebih kecil dengan jumlah peserta. Lalu di sini kita buka kurung indeks. Lalu di sini kita bikin bawahnya return 0. Oke, selanjutnya kita bikin kelas selanjutnya. Di sini nama kelasnya itu lomba siswa. Terus pertama di sini kita bikin PSVN agar dia bisa mengeksekusi. Terus di sini kita akan membuat objeknya. Pertama misalnya di sini tulis pertama kan itu siswa. Kita inisialkan dengan objeknya S1 sama dengan new siswa. Kurung, misalnya sini kita bikin namanya adalah Mira. Terus di sini sama juga kesalahan ya. Ini kan ada 10 batas maksimalnya di sini kita bikin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini S1, S2, S3, S4, 5, S6, S7. Terus di sini kita bikin misalnya siswa kedua itu namanya ini. Terus siswa ketiga kita bikin Mira. Siswa keempat kita bikin Nabila. Siswa kelima kita bikin Mila. Siswa keenam kita bikin namanya Mutia.
Dan siswa terakhir kita bikin di sini namanya adalah Tiaza. Oke, selanjutnya ini kan objek pada siswa. Sini kita akan membuat objek pada lomba, yaitu lomba. Di sini kita bikin L1 sama dengan new lomba hero misalnya tilawah. Oke, selanjutnya di sini L1 titik sini kita tarik. Sini kita pilih yang tambah peserta. Sini kita bikin S1. Terus di sini pada lomba tilawah kita bikin misalnya ada 4 siswa. Ini kita copy aja biar cepat. Di sini siswa 3 dan peserta. Terus pada lomba yang kedua, ini kita salin dulu ya. Sini kita bikin objeknya L2. Ini lombanya itu misalnya hafalan surah ya, hafalan Quran juz 30. Nah, di sini sama aja seperti sebelumnya. Terus di sini kita bikin, tadi kita bikin 7 objek kan, 7 siswa. Jadi di sini sisanya tinggal 4, berarti ini S5, ini S6, dan ini S7. Nah, setelah itu di sini kita akan tampilkan hasilnya. Kita bikin data lomba kita kurung L1 terus di sini data lomba kurung L2. Setelah itu di sini kita bikin public static lagi, public static void data lomba kurung lomba kurung lagi. Di sini kita bikin shoot nama lomba tambah lomba titik mengingat nama lomba. Oke, selanjutnya di bawah kita juga bikin shoot. Di sini nama siswa kedua. Oke, di sini kita menggunakan looping yaitu for, buka kurung for. Nah, di sini jika i sama dengan 0, jika i lebih kecil sama dengan lebih kecil dari lomba titik get jumlah peserta. Ini ada menggunakan perulangan. Jika kita tidak menggunakan ini, maka sistem kita tidak akan berhenti. Terus kita pilih shoot, buka kurung, shoot trim deh. Ini kita bikin lomba titik get peserta ini titik get nama.
Oke, setelah itu di sini kita menggunakan kondisi if jika ini lebih kecil dari lomba titik. Get jumlah peserta kurang 1, maka shoot-nya sini. Oke, setelah itu di sini di bawahnya kita bikin shoot untuk memberi jarak. Ada sini shoot jumlah siswa titik 2 plus lomba titik jumlah peserta ditambah siswa, terus di sini shoot. Oke, ini kita akan mencoba menjalankannya. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Oke, sepertinya ini ada yang salah. Oke, coba di sini kita hapus ini. Jalankan. Nah, maka silakan itu akan seperti ini. Nama lombanya Tilawat. Terus di sini nama siswanya ini, nama siswanya, nama lombanya apa seperti itu. Jadi sini nama siswanya depan ini. Berarti oke, di sini kenapa dia tak tampil? Karena di sini kita masih S1. Oke, kita coba menambahkan ulang. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di sini lomba tilawah itu ada 4 orang siswa, lomba hafalan Al-Quran 30 ada 3 siswa, dan inilah nama-nama siswa yang mengikuti lombanya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Oke, pada soal nomor 2, di sini dia meminta seorang prodi dari teknik telekomunikasi di PCR, dan ini membutuhkan sebuah program yang dapat merekap dan menampilkan jumlah mahasiswanya, sekaligus data mahasiswa di prodi itu. Nah, jadi pada prodi TET atau teknik telekomunikasi di PCR ini, dan ini memiliki 10 mahasiswa saat ini. Nah, yang mana program ini dia tuh mengharapkan dapat mencatat kode dan nama prodi, lalu NIM dan nama mahasiswa di prodi tersebut. Ini adalah program dengan menerapkan konsep administrasi, array of object dan enkapsulasi. Nah, contoh akhirnya itu seperti ini. Oke, itu untuk soal nomor 2. Oke, kita akan menjawab soal nomor 2. Nah, di sini kita bikin nama kelasnya mahasiswa. Terus di sini kita menggunakan private, berarti string name, koma, terus private string nama, and private string daerah. Oke, setelah itu di sini kita menggunakan konstruktor. Di sini kita menggunakan konstruktor parameter. Terus di sini kita menggunakan getter and set. Enggak, di sini kita menggunakan getter aja.
Oke. Selanjutnya di sini kita bikin kelas. Ini adalah jurusan. Nah, di kelas ini di sini kita bikin juga sini dia bersifat private, string, kode, loading. Terus di sini private, string, nama, kode. Terus di sini kita bikin private, sebelumnya itu mahasiswa. Di sini daftar mahasiswa. Oke, setelah itu di sini kita membuat konstruktor berparameter. Di sini ada kode nama kode. Ini yang mahasiswa ini kita ganti jadi INT kapasitas. Oke, di sini kita bikin menu mahasiswa dengan kapasitas. Oke, di sini kita bikin div. Maksudnya ada di sini kita bikin div jumlah mahasiswa omong. Oke, di sini kenapa sih kita lupa membuatnya private INT jumlah mahasiswa. Oke, setelah itu ini kita bikin public void yang di sini tambah mahasiswa, buka kurung, mahasiswa, tersingkat di sini MHF. Terus di sini kita masukkan kondisi yang mana if jika jumlah mahasiswa lebih kecil dari daftar mahasiswa titik range. Terus di sini daftar mahasiswa tak kurung jumlah mahasiswa sama dengan MH. Oke, di sini kita bikin jumlah mahasiswa ditambah 1. Nah, selanjutnya ini kita bikin lagi public void data. Nah, di sini kita bikin float data kode teknik telekomunikasi. Terus di sini kita bikin float kode
tambah kode prodi. Selanjutnya sini kita bikin shoot nama prodi tambah nama prodi. Oke, setelah itu di sini isi shoot itu jumlah mahasiswa ditambah jumlah mahasiswa. Terus di sini kita shoot untuk memberikan dia jarak. Terus di sini shoot. Nah, di sini kita menggunakan persen Nah, ini di sini fungsi ini itu untuk merapikan format kita. Nah, terus ada di sini kita koma. Nah, sini koma. Nama, koma, asal daerah. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan looping yaitu for. Nah, di sini jika ini lebih kecil dari jumlah siswa. Terus di sini kita bikin mahasiswa, ini nama kelasnya. Kita objeknya tadi mahasiswa sama dengan mahasiswa. Oke, di sini kita shootkan. Ini semua seperti ini, kita ambil agar formatnya itu menjadi rapi. Terus di sini koma, MHSTT mangkat ini, koma, MHSTT nama A, koma, dan MHSTT daerah. Nah, ini. Nah, ini kita akan mencoba mengeramkan. Di sini kita belum membuat kelas untuk eksekusi program. Ini kita bikin kelas baru namanya itu jurusan mahasiswa. Nah, di sini pertama kita bikin PSPM agar bisa dieksekusi. Terus di sini kita bikin jurusan P1 sama dengan jurusan. Ini kita ambil di kelas jurusan. Tolong sini itu jurusannya pada soal adalah tab, koma. Sini kita bikin teknik telekomunikasi, koma,
koma, 10. Koma. Terus di sini kita masukkan datanya P1, tambah mahasiswa. Di sini neo kita bikin mahasiswa kurung. Ini di sini 24, 20, koma. Soalnya namanya adalah si Budi, koma. Ingin ya mengambil sablon ini. Nah, di sini kan tadi dia ada 10. Nah, jadi kita bikin sini sebanyak 10. Pakai belajar cepat. Itu baik. Jadi di sini kalau sama apa yang ini kita bikin deh sini 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 20, 21, 20, 32, dan 20, 33. Sini misalnya namanya adalah Nino, dia dari Padang. Terus di sini namanya Vivi, dia dari Riau. Terus di sini namanya Safa, dia dari Bengkalis. Terus di sini namanya Cika, dia dari Pekanbaru. Terus di sini kita bikin namanya adalah Lina, dia dari Batam. Terus kita bikin namanya si Lina, kita bikin dari Palembang. Terus kita bikin sini Yolan dari Jawa. Terus kita bikin di sini namanya itu Eva dari Medan. Dan di sini Ere dari Gunung. Oke, akan coba eksekusi. Sudah data. Ini di sini kita dan salah. Oke, di sini kenapa dia tidak mau? Sini kita belum menampilkan datanya. P1 titik data. Ini kita akan coba
Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Sini data prodi teknik telekomunikasi dengan kode prodi tab, nama prodi teknik telekomunikasi jumlah siswanya ada 10 dengan nama semua. Itu untuk soal nomor 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.